Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menghafal Quran itu, pertama seorang perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia selalu berdoa supaya diberi kemudahan. Kemudian yang ketiga, dia harus ada jadwal rutin terkait dengan Al-Quran. Waktu cukup, rutin, bersambung terkait dengan Al-Quran. Jadi itu kuncinya untuk menghafal. So, kalau dia hafal hari ini, setelah itu dia alfa besoknya, itu merusak hafalannya. Hafalan itu tidak mesti seorang banyak dia hafal. Bisa hafal satu ayat tiap hari. Terus potong ayat. Dia hafal kalau ayatnya panjang. Tapi kalau dia bersambung, berlanjut, dia bisa menghafal Al-Quran. Ya. Ya kalau satu ayat satu hari saja, dalam satu tahun dia sudah hafal 365 ayat. Ya. Jelas ya? Dalam 20 tahun dia sudah hafal Quran. Itu tidak terasa umur berjalan. Itu kalau satu ayat saya. Itu biasanya surah-surah pendek ya seperti itu ya. Surah-surah pendek itu cepat menghafalnya. Kemudian kalau seorang sudah terbiasa menghafal, itu biasanya lebih gampang lagi dia menghafal. Makanya menghafal Quran itu juga dilihat metode para ulama. Para ulama itu kalau menulis tafsir, dia tulis dari belakang dulu. Baru dia ke depan. Nah itu bagus ya di metode memahami dan menghafal. Karena memang ayat-ayat yang pertama turun kebanyakannya di juz ammah. Atau di surah-surah belakang, di mufassal. Maka mulai dari situ dulu. Mau menghafal mulai dari juz ammah. Sudah hafal, hafal dari surah Qaf ke bawah. Sudah hafal, hafal lagi dari surah Yasin ke bawah. Sudah hafal, hafal lagi dari surah Al-Kahfi ke bawah. Sampai selesai. Sudah baru ke depan, surah Al-Baqarah. Nah, itu akan lebih mudah dia menghafalnya. Jelas ya? Dengan metode itu dia mudah menghafal, bisa gampang untuk memahami. So, kalau lisannya sudah terbiasa menghafal, maka akan gampang dia menghafal itu. Ya. Itu kuncinya ya. Diri itu kalau mau menghafal begitu. Biasakan dulu diri. Jadikan hafalan itu tabiat kita, sifat kita. Nah, baru enak menghafal. Nanti kalau sudah sampai ke jenjang itu, naik lagi ke jenjang berikutnya. Dia tidak boleh baca sebuah nas atau dengar sebuah pembicaraan 2 kali. 1 kali saja. Nah, kalau dia bisa seperti itu, maka itu lebih oke ya. Cuma itu untuk masa sekarang jarang kita lihat. Itu di kisah-kisah masa dahulu banyak. Ada sebagian ulama seperti itu dia. Dia tidak mau dengar hadits 2 kali, 1 kali saja. Karena dia tidak mau buat dirinya itu cengeng. Oh ini tadi saya lupa tanya temannya, gurunya, apa tadi haditsnya, tolong diulangi kembali. Dia tidak mau seperti itu. 1 kali dengar, hafal. Nah, itu melatih diri, itu jenjang. Ya. Jadi kalau mau masuk ke jenjang-jenjang, itu ada jenjangnya. Ada jenjangnya. Kemudian yang kelima, ya, pelajari dari bahasanya. Mau menghafal Al-Quran itu belajar bahasa Arab juga. So, kalau seorang belajar bahasa Arab, biasanya dia lebih cepat untuk menghafal. Belajar bahasa Arab itu mudah. Antum belajar kaidahnya, dasar-dasarnya. Kemudian setelah itu cari guru untuk praktek membaca. Itu saja. Tum tekuni itu selama
3 bulan, maka insya Allah sudah lancar membaca. Itu batasan lancar ya, lancarnya. Ya, terus berjalan hingga menjadi ahli. Kayak itu sambung menyambung, nggak ada orang yang bisa itu, ya tiba-tiba langsung bisa, nggak ada yang seperti itu. Itu nggak ada cerita orang tiba-tiba langsung bisa, kecuali di kalangan orang sufi sana. Ya. Orang yang tidak mau ada batasannya. Tapi kalau orang mau bisa, itu ada proses. Proses itu dijalani. Proses itu dijalani. Semoga Allah memberi taufik buat semuanya. Wallahu ta'ala alam. الحمد لله رب العالمين